Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gesa Urupyahwati. Di sini saya akan mewawancarai Kak Mek dan teman saya yang bernama Salvinia Grandiflora. Di sini saya sebagai penulis. Menurut Kakak, bagaimana penerapan pendidikan karakter di jenjang sekolah? Oke, untuk penerapan pendidikan karakter di jenjang sekolah itu, yang pertama itu kita bisa menerapkan program K3. Yang dimaksud program K3 itu adalah kebersihan, keindahan, dan ketertiban. Nah, itu sehingga menjadi kebudayaan sekolah yang baik, dan itu dikatakan sekolah-sekolah yang berkualitas. Nah, contohnya itu seperti di Jumat bersih dan sebagainya gitu. Terus yang kedua itu membiasakan untuk mengelola kelas sebelum memulai proses pembelajaran, yaitu dengan cara mengatur kelas, untuk mengamati kelas seperti itu. Nah, dan untuk yang ketiga itu harus menjadi teladan gitu. Nah, jadi kita sebagai seorang guru itu harus menjadi teladan untuk para murid-muridnya atau peserta didik seperti itu. Dan yang kedua, bagaimana cara penerapan pendidikan multikultural di jenjang sekolah? Oke, untuk penerapan pendidikan di multikultural di jenjang sekolah itu, yaitu kita itu bisa menyamaratakan hak dan kewajiban untuk seluruh peserta didik di sekolah tanpa memandang perbedaan masing-masing, seperti contoh seperti toleransi antar umat beragama atau dan sebagainya seperti itu. Dan yang ketiga, apa saja permasalahan yang terjadi di dalam proses penerapan pendidikan? Oke, untuk permasalahan yang banyak terjadi di bidang pendidikan itu biasanya itu yang pertama minimnya tenaga pengajar seperti itu, dan yang kedua adanya minimnya juga bahan untuk belajar mengajar, dan yang ketiga itu tidak tersedianya fasilitas yang memadai seperti itu. Oke, yang terakhir, bagaimana menurut Kakak solusi atau usaha perbaikan yang sudah dilakukan oleh pihak sekolah untuk memperbaiki permasalahan tersebut? Baik, untuk solusi yang sudah dilakukan itu yaitu pihak sekolah itu seperti menambah fasilitas-fasilitas untuk pembelajaran, terus menambah tenaga pendidik yang berkualitas, dan menambah juga materi-materi pembelajaran atau bahan-bahan untuk guru itu mengajar seperti itu. Waalaikumsalam. Kakak namanya siapa? Nama kakak Faiza Dari semester 3. saya ingin mengajari kakak, dan yang pertama, menurut kakak bagaimana cara penerapan pendidikan berkarakter di jenjang sekolah? Menurut aku sih, pendidikan karakter itu kan merupakan pendidikan yang sangat penting ya di dalam sekolah. Terus sebelum mengatur, guru itu harus bisa mengelola kelas sebelum memulai KBM dengan cara mengatur, mengamati siswa dengan meneladani yang baik serta didik baik dalam ucapan dan perilaku. Lalu penerapan pendidikan multikultural itu bagaimana caranya di jenjang sekolah? Pendidikan multikultural. Pendidikan di multikultural itu di Indonesia kan baru ya, dikenal sebagai suatu pendekatan yang dianggap lebih sesuai bagi masyarakat Indonesia yang terutama heterogen, terlebih pada masa otonomi dan desentralisasi yang baru dilakukan. Apabila hal itu dilaksanakan dengan baik, mungkin berhati-hati justru akan menjerumuskan kita ke dalam perpecahan dalam mencapai tujuan bangsa yang terkandung dalam nasional. Di dalam dunia pendidikan tidak boleh terasing dari perbincangan realitas multikultural tersebut. Bila pendidikan multikultural tidak disadari, maka dunia pendidikan turut mempunyai andil dalam menciptakan ketegangan sosial. Itu sih. Dan masalah apa yang terjadi dalam proses penerapan pendidikan karakter yang multikultural di sekolah?
Kalau dan penerapannya itu tuh seperti pelaksanaan program K3 bisa kebersihan, keindahan, dan ketertiban, membiasakan hingga menjadi budaya di sekolah yang ditekankan. Misalnya gerakan Sabtu bersih dan lain sebagainya. Kemudian itu di pendidikan karakter ya. Terus di multikultural guru beberapa permasalahan itu sering muncul karena guru kurang mengenal budayanya sendiri. Terus budaya lokal maupun budaya peserta didiknya. Yang kedua, guru kurang menguasai garis besar struktur dan budayanya etnis peserta didiknya, terutama dalam konteks mata pelajaran yang akan diterapkan. Lalu solusi usaha yang dapat diperbaiki di sekolah itu gimana dan bagaimana pihak sekolah untuk memperbaiki? Menurutnya sih kalau di jenjang sekolah itu tuh baiknya sekolah itu mengajak siswanya untuk aktif saat proses pembelajaran. Terus yang kedua, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Jangan belajar sambil bermain handphone atau sambil bercanda gitu. Ada waktunya serius, ada waktunya bercanda, bermain juga bermain. Terus menemani anak belajar, mengadakan belajar kelompok. Kalau misalnya ada yang nggak bisa kan saling membantu gitu ya kalau kelompok. Terus memberikan pujian, berhenti membandingkan anak dengan anak lainnya, soalnya membandingkan itu kan sakit ya kan. Terima kasih untuk Bapak Faiza. Sama-sama, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulia Asrahwati. Di sini saya akan mewawancarai Kak Ana bersama teman saya. Saya Gisa Rahmawati, saya sebagai penulis. Kak Ana, saya mau tanya, menurut Kakak bagaimana penerapan pendidikan berkarakter yang cocok untuk jenjang sekolah? Menurut saya, pendidikan karakter itu kan adalah pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak yang bertujuan mengembangkan kemampuan seluruh warga sekolah untuk memberikan keputusan baik, buruk, teladan, memelihara apa yang baik dan mewujudkan kebaikan itu. Penerapan pendidikan karakter di sekolah itu seperti memiliki catatan kehadiran, memberikan penghargaan kepada warga sekolah yang disiplin, memiliki tata tertib sekolah, dan membiasakan warga sekolah untuk berdisiplin. Menurut Kakak seperti apa penerapan pendidikan multikultural di jenjang sekolah? Menurut saya, penerapan pendidikan multikultural di sekolah itu seperti menyamaratakan hak dan kewajiban seluruh siswa di sekolah tanpa memandang perbedaan masing-masing siswa dan menanamkan sikap saling peduli, toleransi antar siswa di sekolah. Dengan diberikannya pendidikan multikultural itu, diharapkan adanya ketelenturan mental bangsa dalam menghadapi konflik-konflik yang berbau suku antar golongan, ras, dan agama, sehingga persatuan bangsa tidak mudah retak dan terjadi disintegrasi bangsa. Terus apa saja sih permasalahan yang biasanya terjadi di dalam proses penerapan pendidikan? Permasalahan yang biasanya terjadi dalam penerapan pendidikan karakter seperti sebagian siswa itu memiliki rasa percaya diri yang rendah, sebagian siswa juga memiliki motivasi rendah dalam proses pembelajaran, dan sebagian siswa pasif dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Dan permasalahan yang biasanya terjadi di multikultural, pada tahap awal itu biasanya guru kurang mengenal budayanya sendiri, bahkan budaya lokal maupun budaya peserta didik. Yang kedua, guru kurang menguasai garis besar struktur dan budaya etnis para peserta didiknya, terutama dalam konteks mata pelajaran yang akan diajarkan. Menurut Kakak bagaimana solusi atau usaha perbaikan yang sudah dilakukan oleh pihak sekolah untuk memperbaiki permasalahan tersebut? Menurut saya, solusi yang bisa dilakukan dulu itu seperti memberi teladan, memberikan penghargaan atau apresiasi terhadap siswanya, menyisipkan pesan moral dalam setiap pembelajaran, mengajarkan sopan santun, menanamkan leadership. Guru juga harus berusaha memberikan bimbingan kepada siswanya, memberikan reward, dan menggunakan metode atau strategi pembelajaran yang variatif agar siswanya tidak merasa bosan dengan metode pembelajaran yang sama. Terima kasih Kak. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.